Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai PIC ya, PIC pelaksana, yaitu ketika PIC utama dari sebuah perusahaan menunjuk seseorang, yaitu karyawannya atau anggota keluarganya atau konsultan pajak untuk melaksanakan tugas tertentu di dalam konteks pajak ya, namanya PIC pelaksana kalau gua sebut gitu ya. Nah, jadi banyak orang direktur berpikir, kalau gua serahkan akses gua kepada si karyawan untuk bikin laporan pajak, berarti kan si karyawan ini bisa tahu dong data pribadi gue. Dia tidak mau kan? Nah, solusinya adalah membuat PIC pelaksana atau kuasa atau wakil dari wajib pajak untuk melaksanakan perpajakan untuk bikin bukti potong, bikin faktur pajak, dan sebagainya gitu ya. Nah, cuman bocoran buat teman-teman, hari ini tanggal 8 Januari masih error ya. Fitur tersebut masih error hari ini. Jadi percuma ya, cuman gue mau kasih tutorial supaya teman-teman tahu, tetapi endingnya ini percuma. Endingnya adalah ini tidak bisa dilakukan, belum bisa dilakukan ya. Jadi sementara ini kita semua harus masuk menggunakan akun PIC utama, yaitu akun si direktur untuk bikin faktur pajak lah, bikin bukti potong lah di Cortex, gitu ya. Oke, langsung gua share aja tutorialnya ya. Jadi, langkah-langkah untuk WP Badan menunjuk PIC pelaksana atau istilahnya wakil wajib pajak atau istilahnya kuasa wajib pajak, intinya sama aja ya. Jadi ada 2 langkah ya, langkah A dan langkah B ya yang warna merah. Langkah A adalah orang yang ditunjuk tersebut, yaitu si konsultan pajak atau si pegawai, yang mau ditunjuk ya, harus sudah terdaftar di sistem Cortex sebagai yang namanya orang yang bisa menerima kuasa. Oke, jadi nggak sembarangan ya, orang yang mau ditunjuk oleh si perusahaan untuk mengerjakan perpajakan perusahaan harus sudah terdaftar di, kantor pajak atau di DJP atau di Cortex dengan status orang yang bisa menerima kuasa. Ini semacam seorang advokat, itu harus terdaftar dulu di Menkumham atau di mana sebagai seorang advokat, barulah dia bisa, meregisterkan diri di pengadilan, contohnya begitu ya. Nah, memang sesusah itu, memang seribet itu teman-teman ya, memang sesampah itu nih konteks ini. Oke. Langkah B adalah jika langkah A sudah selesai, maka lanjut untuk menunjuk PIC pelaksana sekarang, oke. Gua akan langsung tunjukkan langkah pertama ya. Langkah pertama adalah orang yang ditunjuk menjadi kuasa, yaitu orang pribadi yang menjadi kuasa, yaitu si pegawai dan sebagainya, harus terdaftar sebagai orang yang bisa menerima kuasa. Ini teman-teman tinggal masuk ke akun Cortex-nya orang pribadi yang mau ditunjuk jadi kuasa, kemudian pilih menu portal saya, perubahan status, kemudian penunjukan wakil atau kuasa. Oke. Nah, jika ini masih error, by the way ini masih error ya. Jadi ini sudah nasib Anda sebagai warga Konoha, warga Wakanda ya, menjadi kelinci percobaan dari DJP ya, memang gila sih. Tetapi ya, kita kasih lihat aja teman-teman ya. Kita masuk ke konteks, ini konteks pribadi ya, konteks pribadi dari orang yang akan ditunjuk menjadi kuasa. Jadi di konteks pribadi dia dahulu, dia mesti mendaftarkan diri dia sebagai orang yang bisa menerima kuasa. Oke, gua langsung masuk. Oke, gua enter. Nah, kita lihat ya, di menu yang namanya portal saya, kemudian perubahan status, kemudian penunjukan wakil kuasa. Di portal saya sebelah kiri atas, kemudian perubahan status di sini, kemudian yang namanya penunjukan wakil atau kuasa ya. Klik satu kali. Nah, masih error teman-teman ya, masih error ya. Ini Cortex dengan budget 2 triliun memang sesampah ini teman-teman ya. Kita maafkan sajalah. Jadi di sini ada drop down tapi tidak bisa diisi. Ini nama kita sudah muncul, identitasnya, kemudian kuasa wajib pajak. Silahkan pilih. Lu mau pilih diri lu ini seorang konsultan pajak atau seorang pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa ya. Gua sudah coba dua-duanya tidak berhasil, oke. Jadi konsultan pajak contohnya, nah ketika lu bikin konsultan pajak maka ada nomor lisensi di sini. Nomor lisensi, tingkat lisensi dan sebagainya, ada surat izin tinggal pilih. Tetapi di sini masih kosong, masih tidak bisa diisi. Artinya fitur ini sudah dibuka tetapi tidak ready. Sudah bisa available tapi orang belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa mengaction di sini. Jadi sampah ini ya bagian fitur yang satu ini. Kemudian kalau pilih pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa juga sama, nggak bisa juga ya. Tetapi gua akan coba lanjutkan ya. Gua akan coba lanjutkan di sini, klik satu kali pernyataan dan akan gua langsung coba simpan. Dokumen di sini nggak ada dokumen yang perlu di-upload. Gua akan coba ya, pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, gua klik simpan. Oke, error ya. Please review the form and submit it again. Jadi error teman-teman ya. Kolom ini harus diisi ya. Apa yang mau diisi di sini? Dokumen apa yang mau diisi? Gitu kan nggak jelas ya. Jadi masih error. Nah, jadi kita kembali ke sini.
kembali ke sini. Jadi intinya langkah A sudah error, maka tidak bisa lanjut ke langkah B. Tetapi, eee, seandainya langkah A sudah berhasil, maka kita kembali ke lantai B langkah B ya, kita lanjut ke langkah B di sini ya. Jadi langkah B adalah si perusahaan akan menunjuk PIC pelaksana untuk melaksanakan fitur tertentu, contohnya PPh21 doang, atau PPN doang, atau unifikasi doang, atau apa gitu ya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke konteks, pribadinya si direktur ya, bukan konteksnya badan, tetapi akun konteksnya direktur, kemudian lakukan impersonate ke akun badan yang mau dituju, kemudian pilih menu wakil atau kuasa saya, kemudian lakukan terapkan role untuk yang sudah ada, kemudian untuk menambah PIC pelaksana baru, klik yang namanya penunjukan kuasa sebelah kanan di atas. Kemudian pilih tipenya, tipe kuasa ini apakah konsultan pajak atau bukan konsultan pajak. Kemudian masukkanlah NPWP, bisa 16 digit, bisa 15 digit, dan gue sudah coba ini error ya. Error pertama adalah kuasa yang ditunjuk harus terdaftar sebagai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa registrasi. Artinya orang itu yang mau ditunjuk itu belum terregistrasi, dia ini belum terdaftar, belum dikenal oleh DJP sebagai orang yang boleh melaksanakan kewajiban perpajakan gitu ya. Error yang kedua adalah informasi wakil tidak ditemukan. Jadi sama aja intinya ya, intinya sampah ini konteks ya. Jadi jika error, berarti si penerima kuasa itu harus mendaftarkan diri dahulu sebagai orang yang bisa menerima kuasa. Nah, setelah si Mister X ini ditunjuk oleh sebuah badan, maka di konteks pribadinya si Mister X, si pegawai itu ya, akan muncul impersonate badan Anda, gitu ya. Nah, tetapi karena masih error, solusi sementara dan cuma ada satu solusi adalah tetap gunakan PIC utama atau direktur untuk urusan perpajakan badan. Sementara masih seperti itu ya, di semua platform pajak juga sama ya, semua edukator juga ngomongnya sama. Intinya gunakanlah PIC direktur untuk urusan perpajakan badan sampai saat ini ya. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman ya, langsung kita praktek ke sini. Oke, kita langsung masuk. Ini kan badan, ini kan pribadi gue nih. Ini kan adalah konteks pribadi ya. Kemudian gue masuk ke langkah kedua, lakukan impersonate ke akun badan, oke, gue klik di atas sini ya, gue klik di sini. Nah, ini kan gue akan mengimpersonate ke akun badan, oke, gue pilih sebuah akun ya, Akasa Naga Vipaka, akun gue, badan gue ya, badan milik gue maksudnya ya. Nah, kemudian kita lihat ya di atas sini, you are currently impersonating user ya. Jadi gua adalah impersonating user saat ini ya, untuk PT Akasa milik gua. Kemudian pilih menu wakil atau kuasa saya di sebelah kiri bawah sini, yang ini nih teman-teman ya, yang ini ya, wakil kuasa saya. Nah, gua tinggal klik satu kali. Nah, jadi ini ya. Nah, gue lihat langkah-langkahnya, terapkan role untuk sudah ada, kemudian klik penunjukan kuasa. Kita lihat ya. Jadi di PT ini sudah ada nama gue sendiri sebagai direktur yang memang sudah diberikan hak untuk menjadi PIC utama. Karena ini PT punya gua. Gua mendirikan PT kan. Maka gua adalah langsung otomatis muncul. Ini tidak perlu dibikin, tidak perlu diajukan, ini sudah otomatis muncul. Oke, sudah otomatis muncul karena gua adalah pemilik PT. Sekarang ada 2 pilihan nih, mau revoke atau mau tetap terapkan role. Revoke artinya batalin. Revoke artinya batalin kejadian ini ya, batalkan si fungsiwan ini jangan jadi PIC utama. Maka kita pilih terapkan role ya, gua klik terapkan role di sini. Nah, ada beberapa role yang bisa Anda pilih ya. Lu bisa pilih salah satu, bisa pilih semua. Nah, berhubung ini direktur, gue pilih semua, ya kan? Berhubung ini direktur, pilih semua. Nah, ini ada tax return drafter, ada tax return signer. Ini annual tax return ya, artinya SPT tahunan ya. Ada yang tukang bikin SPT tahunan, ada yang tukang tandatanganin SPT tahunan, ada yang untuk withholding, maksudnya PPh 21, PPh 23 untuk drafter, signer, PPh 21 drafter EBUPOT-nya, kemudian periodic income tax return apa lagi ini ya, stamp duty tax return apa lagi ini. Kacau kacau teman-teman ya. Ini VIT adalah, faktur pajak ya, yang tukang drafter faktur pajak, tukang bikin faktur pajak, atau tukang signer atau tanda tangan faktur pajak. Oke, lu bisa klik semua, bisa klik salah satu. Artinya lu bisa menentukan si Mister A ini punya hak apa gitu ya, tidak semua hak bisa diberikan, tapi lu mau kasih semua juga boleh, oke. Nah, ini adalah nama gue sendiri sudah otomatis terdaftar sebagai pemilik PIC utama, oke. Sekarang gue mau menunjuk seseorang nih, contohnya gue punya pegawai namanya Mister A. Dia mau gue tunjuk sebagai kuasa, gue mau kasih dia role hanya untuk bikin PPh 21. Gimana contohnya caranya? Caranya adalah sebelah kanan ya, penunjukan kuasa. Klik satu kali. Nah, ini pilih ya.
lu tinggal pilih dia ini siapa, konsultan pajak atau pihak lain, oke. Kalau konsultan pajak tinggal masukin NPWP-nya, oke. Kalau di sini gua masukin NPWP diri gua sendiri, kita klik cari. Nah, kuasa ditunjuk harus terdaftar sebagai pihak bla 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 ya, intinya belum bisa. Kalau gua, kasih nomor NPWP contohnya ya, NPWP gua berapa ya? Gua coba cari dulu gua paste. Nah, gua cari ya, ini, informasi wakil tidak ditemukan. Jadi intinya metode ini belum bisa dilakukan teman-teman ya. Nah, ini metode ini belum bisa dilakukan, masih error. Oke, sudah selesai. Jadi intinya saat ini yang namanya menunjuk PIC pelaksana atau wakil atau kuasa untuk melaksanakan perpajakan perusahaan itu belum bisa dilakukan. Artinya, teman-teman harus menggunakan akses direktur langsung untuk melakukan tindakan perpajakan di badan. Oke, by the way, ingat ya, melakukan perpajakan di badan itu harus melalui akun konteksnya orang pribadi si direktur, kemudian dia impersonate masuk ke akun konteksnya si badan, gitu ya. Jadi kalau gitu, akun konteksnya badan apa gunanya? Jawabannya tidak ada gunanya ya. Akun konteks badan itu hanya untuk lihat profil aja, tetapi tidak bisa mengaction tertentu. Untuk melakukan action, bikin bukti potong, tanda tangan, bikin SPT tahunan, kemudian bikin e-faktur, laporan PPN, semuanya harus masuk melalui akun konteksnya si direktur, kemudian mengimpersonate kepada akun konteksnya si badan yang dia mau sedang kerjakan itu ya. Nah, sesimpel itu teman-teman ya, mudah-mudahan tidak membingungkan. Kalau membingungkan silakan nonton lagi video, series dari Konteks DJP gue ini dari 01, 02, 03 dan sebagainya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.